Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين Ikhwan dan akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan waktu luang sehingga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat yang mulia ini, yaitu dan juga di kegiatan yang mulia, yaitu talabul ilm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat semua amal kita pada malam hari ini sebagai amal yang saleh dan dijadikan pemberat timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Niki tasih momen Syawal. Pun rampung Syawalipun. Alhamdulillah. Kita kurang pinten dinten pun rampung Syawal. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihul amal kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segenap amal saleh kita di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kesehatan, usia yang panjang dalam ketaatan kepada Allah, dan dipertemukan di bulan-bulan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita mengkaji tentang urgensi akidah bagi seorang muslim dan muslimah. Pentingnya seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan kita kali ini ada satu bab yang disebutkan di sini, man haqqaqat tauhidu dakhalal jannati bighairi hisabin au wala adab. Dalam kajian akidah ada bab khusus yang menyebutkan man haqqaqat tauhid, siapa yang merealisasikan nilai-nilai tauhid dalam kehidupannya, dakhalal jannati, dia akan masuk ke dalam surga bi ghairi hisabin,
Nggih, tanpa hisab, tanpa azab. Siapa yang merealisasikan nilai-nilai akidah dalam hidupnya, dakhalal jannah, dia dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka ini adalah bentuk apresiasi Allah kepada hambanya. Ya, karena proses perjalanan hidup di akhirat niku ada beberapa tahapan yang dilewati. Di antaranya adalah hisab. Maka keadaan manusia ini ada dalam 3 tempat sebenarnya. Yang pertama dunia, yang kedua alam barzakh, yang ketiga alam akhirat. Ada ulama yang menyebutkan demikian, ya. Maka ada 3 tempat pemberhentian manusia. Yang pertama di dunia. Ini sekarang dari tidak ada diadakan oleh Allah, dari tidak ada diwujudkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Maka keberadaan kita di dunia ini atas takdir Allah, atas ketentuan Allah. Napa sakit? Aku lah mending mati wis rasa urip. Urusan napa? Akhirat ini abot, itu ya. Dan tentunya orang tidak akan masuk ke dalam surga lek mboten napa? Urip tentunya. Maka ini proses yang mesti harus dilalui. Alam dunia ini disebut sebagai alam yang fana. Alam ingkang fana, fata morgana, sesaat. Ini Kanjeng Nabi ngendika, amaru ummati, umur umatku itu antara sittina wa sab'in, 60 kisaran 70. Dan sedikit yang melampaui usia 70 tahun. Ini terbatas di dunia, fana. Ya, alam yang disebutkan dalam Quran, dunia ini disifati oleh Allah adalah tempat laibun wa lahwun. Laib, bermain, permainan, walahwun, dan sia-sia. Tafakhur, tempatnya orang berbangga-bangga tentang keturunan, tentang anak, tentang kekayaan. Ini dunia. Yang kedua alam barzakhiyah, alam barzakh. Di situ mereka umat manusia ini akan berhenti di alam kubur. Nah, akan ditanya oleh malaikat 3 hal. Nah, ini penting ya. Maka ada satu istilahnya anekdot atau guyonan. Di saat tidak bermanfaat ijazah S1, S2, S3, yang bermanfaat dan ditanyakan adalah ijazah ibtidaiyah. Nah, nggih. Ijazah ibtidaiyah SD. Artinya apa? Ada satu pelajaran yang dipelajari di kism ibtidaiyah di beberapa negara Arab yang dibahas 3 hal. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa madza dinuka. Apa, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Ya. Ini disebut dengan al-usul ats-tsalatsah. 3 landasan utama yang kelak akan ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir kepada setiap manusia yang berada di alam kubur. Okay. Maka dalam satu madhab, ya, dalam satu pendapat ada metode talqinul mayyit.
mentalkin mayit, ya, di saat mayit dikuburkan. Maka biasanya ada seseorang yang mentalkinnya. Nanti kalau datang malaikat bertanya, man rabbuka, jawab Allah. Wa man nabiyyuka, siapa nabimu, jawab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya agamamu apa, jawab Islam. Nah, tentunya yang memudahkan menjawab itu adalah amal. Ya. Loh, berapa tahun keberadaan mereka di alam barzakh? Sampai nanti datangnya hari kiamat, maka ada yang namanya yaumul ba'ts, hari dibangkitkannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di padang mahsyar. Beberapa proses dilewati, maka ada proses ingkang naminipun hisab. Dihitung amal kebaikan dan keburukan seseorang. Ya, maka ada satu hadis Kanjeng Nabi nanti ngendika ngeten, man nuqishal hisab halaka. Siapa yang hisabnya dirincikan oleh Allah pasti celaka. Nanti Sayyidatu Aisyah radi protes dan gini Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, bukankah orang iman niku hisabipun gampang? Ya. Maka Rasul bersabda, menuqishal hisab halak. Ya, siapa yang hisabnya dirinci, dia akan celaka. Ya. Maka hisabnya yang mudah itu adalah hisabnya orang beriman. Ya, fayuhasabu hisaban yasira. Hisabipun gampang. Nah, kalau seseorang merealisasikan nilai-nilai akidah dalam hidupnya, dijamin oleh Allah masuk surga bighairi hisabin wala adzab. Mlebet surga tanpa hisab, tanpa azab. Terus mboten mampir ten gene neraka, langsung mlebu surga. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah. Ya. Kalau dalam satu riwayat nanti kita bahas, ada berapa yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? 70.000. Nah, awak dhewe kemana Nora? Wonten jumlahipun Kanjeng Nabi ngendika 70.000 mlebet surga tanpa hisab, tanpa azab. Kayak kumanan jatah awake dhewe. Pun dipendet tiang-tiang soleh as-salaf, para sahabat, tabi'in ya. Tapi Masya Allah, ada satu kabar baik ya, setiap sekian hitungannya membawa 70.000. Artinya apa? Selama seorang mukmin mengetahui tujuan hakikat hidup di dunia ini, yaitu beribadah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, dia akan dijamin kebaikannya fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Makanya ada satu ungkapan di sini, wa tahqiqut tauhidu azizun fil ummah. Merealisasikan, mengamalkan nilai-nilai tauhid dan akidah adalah suatu keagungan umat ini. Okay. Melaksanakan nilai-nilai akidah adalah kejayaan umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita melihat, Masya Allah, kenapa para sahabat sampai pada puncak kejayaan pun? Karena akidah tertanam kuat di dalam
hati mereka, rasikhah. Mereka memahami nilai-nilai tauhid dan akidah. Maka siapapun kalau kemudian menempuh jalan kejayaan ini, dijamin kebaikannya oleh Allah. Ya, hidup terasa mudah, ridha dengan ketentuan Allah, ridha dengan qadha dan qadar Allah. Ya. Tidak kemudian orang bisa menjadi stagnan karena satu ujian misalkan. Kenapa? Karena dia memahami. Maka keadaan orang beriman itu kan ada satu ayat dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ya. Dan Allah katakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ayat ini Masya Allah, ayat ini berbicara tentang keutamaan jihad fi sabilillah. Jihad itu kata Kanjeng Nabi kan dzirwatus sanam, puncak tertinggi amal itu jihad. Tapi jangan lihat bahasa Allah, Masya Allah indah sekali. Dan Allah tahu jihad ini adalah perkara yang tidak disenangi oleh jiwa manusia. Oke. Kenapa? Secara fitrah manusia itu ingin berada di zona yang aman, nyaman, damai, sentosa. Makanya kadang kedamaian suatu negeri diminta kepada Allah, Allahumma ja'al hadzal balada, ya Allah jadikan negeri-negeri yang aman, sentosa. Itu fitrah. Itu fitrah. Dan kebaikan negeri itu diminta kepada Allah agar negeri aman. Namun dalam ayat itu Allah katakan, sedangkan jihad itu perkara yang kalian gak suka. Wa huwa kurhul lakum, karaha. Kita lihat bahasa Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi, wahai hambaku, di saat kalian membenci sesuatu, tapi sesuatu yang kamu benci ini membawa kebaikan untukmu. Kita bayangkan kalau dulu negara ini tidak ada pahlawan-pahlawan nasional yang berjihad menjaga negara ini, menumpahkan darahnya, kita tidak akan merasakan aman seperti saat ini. Betul tidak? Iya. Kita mengenal pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa, misalkan pahlawan nasional, para mujahidun, pangan dan berkorban. Kalau tidak ada beliau-beliau ini, kita tidak akan merasakan kejayaan. Bagaimana mereka lari ke hutan-hutan, berpisah dengan keluarganya, menjadi buronan penjajah, ya kan? Mereka terluka sampai terbunuh. Tapi apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Maka perjalanan jihad ini membawa dampak positif di akhirnya, walaupun di awalnya ada pengorbanan dan perjuangan. Ayat itu dilanjutkan, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi wahai hambaku, di saat engkau mencintai sesuatu, tapi sesuatu ini akibatnya nanti di akhirnya memberikan keburukan dan fitnah kepada kalian. Duduk dari jihad. Ya, kalau dulu pahlawan nasional nggak ada, semuanya hanya duduk santai, berkompromi dengan penjajah, dapat bagian sekian. Maka kita akan berada di satu negeri yang terus terjajah. Kenapa? Karena memandang satu kebaikan itu, ya, yang dampaknya akan menjadikan keburukan.
Jadi artinya apa? Kita tidak pernah tahu di balik ujian-ujian yang kita dapatkan, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu, walaupun kita terasa dalam satu ujian, masya Allah dahsyat sekali, berat, maka ujian itu yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, as-sabru inda sadamatil ula. Namanya kesabaran itu pada pukulan pertama kali datangnya ujian. Ya, misal tiba-tiba kita ditinggalkan orang yang kita kasihi, wow, terkejutnya luar biasa. Itu dibutuhkan kesabaran. Ya. Tapi kita tidak pernah tahu apa di balik dinamika kehidupan yang terjadi kepada kita. Ya. Nah, ini kalau akidah tertanam baik, maka yang dihadirkan adalah sifat husnudzan kepada Allah. Selalu prasangkanya kepada Allah baik, bukan prasangka yang buruk. Kenapa? Karena ada manusia menganggap kalau saya sudah diuji bertubi-tubi, habislah dunia saya, mending saya mati saja, selesai masalah. Kata siapa? Banyak orang terkadang mengambil jalan pintas dengan mengakhiri hidup karena lari dari masalah. Ya. Banyak negara-negara maju, masalah-masalah sepele yang dihadapi, bunuh diri, nggak mau menghadapi. Urusan nggak bisa makan, bunuh diri, mudah sekali. Ya. Dia anggap selesai masalah dengan bunuh diri. Dianggap kematian itu menyelesaikan masalah. Ya. Maka dalam akidah kita ada kehidupan yang hakiki setelah kematian. Ada dua kehidupan, dunia dan akhirat. Dunia ini main-main, di akhirat yang abadi. Ya. Makanya di saat sampai Kanjeng Nabi menggambarkan keadaan orang mencari dunia ini, seandainya diberikan kepada mereka satu gunung emas, mereka ingin minta dua, dikasih dua, minta tiga, dan seterusnya. Maka tidak ada yang kemudian menyelesaikannya kecuali tanah yang menyumpal mulutnya. Dalam artian apa? Sudah mati. Ya. Kita ini punya kampung ingkang abadi dan akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Makanya Rasul bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah merupakan penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ya. Kenapa kita mesti harus menjaga setiap sholat 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah? Sudah tiba saatnya hadir puasa di bulan Ramadan, diwajibkan oleh Allah. Kenapa Allah mengambil dari kita zakat yang wajib? Ada anjuran infak, sedekah ingkang sunnah. Ya. Kok kemudian orang yang lain dengan mudahnya nggak sholat, tidak mengenal agama ini? Ya. Justru dengan aturan-aturan syariat ini, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kebaikan nanti di hari berikutnya. Gitu. Rumah sing abadi yang sungguhnya rumah kita di alam kubur. Jadi istilahnya orang kalau kemudian memoles rumahnya setiap hari raya dicat, masya Allah, rumah terlihat bersih, bagus, ya. Tapi kita ini punya rumah yang perlu dirawat. Ya, kita nyicil batanya. Ya. Batanya gak main-main. Dalam kajian kita Tamasa ke Surga dulu, batu batanya di surga itu apa? Emas. Nah, gitu ya. Saiki emas tambah larang. Anda bayangkan kalau ada orang punya emas seabote boto, berapa miliar itu sekarang? Sekarang emas tembus 2.400.000. Orang berburu emas, orang yang nggak mau jual emas. Nah, akhirnya bingung ya. Masya Allah itu.
Itu baru gram ya, belum kilo. Lah botoy lah pirang kilo botoy siji. Seberapa besarnya itu nanti? Masya Allah. Itu di surga, itu kebaikan yang abadi yang tidak pernah sirna. Ya. Apakah kemudian kita tidak ridho menjadikan hidup sesaat untuk yang abadi kan gitu loh? Ya. Kebalikannya orang yang ingat kepada Allah, mereka menggunakan yang sesaat untuk kehancuran berikutnya. Ya, ada dua tempat yang abadi, neraka dan surga. Apakah kita tidak mau ya kemudian menggunakan yang fana untuk keabadian dan kebaikan? Di saat orang menggunakan apa yang dia dapatkan di dunia ini untuk keabadian dalam kehancuran, lu gak sebanding loh. Nah, kita ini hidup paling 75 tahun, 60 tahun sekian. Balasannya abadi di akhirat. La yamutu wa la yahya. Ya, la maut. Yang adanya haya. Ya. Kehidupannya yang benar-benar hidup. Enggak ada kematian lagi. Siapa yang masuk neraka akan mendapatkan azab yang sesungguhnya. Dan siapa yang masuk ke dalam surga, dia akan mendapatkan nikmat yang sesungguhnya. Nah ini ya, jadi artinya apa? Kalau dalam kehidupan kita ini nilai-nilai akidah sudah meresap, dunia ini ngalir gitu ya, segala eman-eman. Di saat Allah panggil salat, tinggalkan ya dunia ini. Karena ada orang menganggap kalau sekian menit saya gunakan untuk ibadah, raib rezeki saya diambil orang. Ya, misalkan orang yang mungkin berbisnis, berjualan gitu. Ada yang kemudian untuk sholat Jumat eman-eman karena takut ditinggal pelanggan. Misalkan untuk sholat di masjid eman-eman karena nanti ditinggal pelanggannya. Yes. Itu orang kalau sudah akidahnya rasih gak urusan. Mungkin kita tahu kalau di Mekah Madinah ya, wis saya sholat gak ngurus tuku apa tak tutup, dah selesai. Jiwanya merdeka banget ya. Lek wis rezekiku ya teko, kudu rezeki ya wis rezeki gak kira teko. Itu prinsipnya orang dagang gitu paling enak itu. Digoleki diuber tambah adoh. Ya, meneng tok teko dhewe. Sing eco sing mudi digoleki apa teko dhewe gitu. Ya. Rezeki yang dicari sing parah iku wis gutuk jatahe diuber terus. Enggak kena. Kenapa? Bukan jatahnya. Ya kita kalau ke Madinah, ke Makkah sudah Allahu Akbar, stres tutup kabeh. Udah saya sholat habis itu buka lagi, selesai masalahnya, enak banget. Gitu ya. Jadi di situ Allah berikan keberkahan. Ya, maka tadi saya sampaikan di sini adalah bahwasanya apa? Mengamalkan nilai-nilai akidah adalah aziz, keagungan dalam jiwa, kejayaan dalam umat ini. Ya, termasuk dalam keluarga. Itu. Baik. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dibuka dalam bahasan bab ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 120, wa qaulullahi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna Ibrahima kana ummatan qanitan. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, pemimpin yang taat dan tunduk kepada Allah, walam yaku minal musyrikin, dan Ibrahim bukan menjadi orang-orang yang musyrik. Ibrahim ini menjadi orang yang bertauhid, hamba Allah yang bertauhid. Maka perjalanan Ibrahim alaihissalam ini sangat luar biasa ya, Masya Allah. Berapa ujian yang datang terus menghampiri beliau ya, di saat mudanya, itu prosesnya Masya Allah. Dan itu akan menjadi kajian-kajian di saat Idul Adha.
dari pemudanya. Masya Allah. Dihancurkan berhala-berhala yang disembah. Sampai kemudian penduduk masyarakat, raja saat itu yang berkuasa mengatakan, siapa berbuat ini? Inna sami'na, kami mendengar orang itu bernama Ibrahim. Ya, datangkan dia, bakar. Masih muda. Menikah dengan Sarah, sekian puluh tahun belum dikaruniai anak. Ya, menikah yang kedua dengan Hajar, dikaruniai Ismail. Ya, diuji kemudian saat itu dipisahkan dengan Hajar jauh ke Mekah. Ya, begitu anak sudah mulai dewasa disuruh sembelih. Ujiannya, masya Allah luar biasa itu. Makanya di sini Allah Subhanahu Wa Taala ridha dan mengatakan walam yakum minal musyrikin. Bagaimana di saat mudanya juga dikisahkan dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana Ibrahim melihat, ya, kejadian alam ini. Dikatakan falamma ra'a syamsa, ya, lihat bulan, lihat bintang, lihat galaksi-galaksi, sampai lihat matahari. Bazqala hada rabbi, ini adalah Tuhanku, ini adalah Rabbku. Hada akbar, ini yang paling gagah, paling besar, paling berwibawa, kan matahari, paling terang. Ya. Falamma afalat, lah kok kemudian juga terbenam. Qala ya qaum, wahai kaumku, inni bari'un mimma tusyriku. Oh, ini berarti bukan Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah tenggelam, artinya gitu. Tuhan akan terus ada mengurusi umatnya. Maka dulu saya katakan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Suatu hal yang bagi makhluk itu adalah kelebihan, bagi Allah kekurangan. Contoh, manusia bisa tidur, ngantuk, itu suatu apa? Ya, dia normal. Ya, dalam pengajian ngantuk biasa. Kalau biasa dan ini orang marisa jam 8 biasa. Ya. Itu tandanya sehat, ngantuk biasa. Tidur biasa. Normal. Ya. Yang justru bermasalah kalau orang nggak bisa ngantuk, nggak bisa turu. Pak, Anda bayangkan, Anda 2 hari nggak bisa turu. Ya Allah, mending kesel awak timbang kesel meripat. Ya, orang nggak bisa tidur insomnia tuh lu ngeri tuh. Ya. Orang kalau bisa ngantuk bisa tidur sehat, bagus, normal. Tapi nggak bisa turu, bahaya. Seminggu nggak bisa turu, waduh, berat itu. Ya. Tapi bagi Allah aib. Bagi Allah aib. Dalam ayat kursi dikatakan la ta'khudhu sinah. Allah tidak pernah ngantuk. Wala naum, Allah tidak pernah tidur. Dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, dan kami telah ciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, wa ma massana min lughub, dan kami tidak letih sedikit pun. Itu Allah. Ya. Nah, kalau Allah punya sifat lelah, nggak berhak jadi Allah. Nah, karena ada dalam pandangan agama lain, dalam kitab agama lain disebutkan, ya, dan Tuhan telah menciptakan langit dalam 6 hari, begitu juga bumi. Setelah itu dia beristirahat karena lelah. Tapi Tuhan kok lelah? Tidak ada. Kalau dalam Quran, wa ma massana min lughub, dan kami tidak letih sedikit pun. Tapi di agama yang lain dikatakan sama, menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Setelah itu Tuhan istirahat karena kelelahan. Layah. Di mana ada Tuhan layah? Ya, seakan hamba nih, Tuhan ngantuk terus turu. Saking hamba nih. Itu sifat kesempurnaan bagi Allah. La ta'khudhu sinatun wala naum. Ya. Nah, kesempurnaan di dunia bagi manusia ini berbeda di alam, di akhirat. Di surga apa tadi tidur? Nggak ada. Ahlul jannah nggak tidur. Nabi, bayangkan, kayak saya dibayang no. Ahli surga nggak tidur, nggak ngantuk.
nggak pernah berhenti makan terus, ya, dan tidak buang hajat, minum terus. Itu kesempurnaan, ya, menunjukkan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah kita tidak ridha menyisihkan umur untuk keabadian di surga? Tidak tidur, tidak ngantuk, makan terus, ya. Tidak buang apapun, tidak buang apapun. Ya. Itu keutamaan yang Allah berikan. Ya, di alam barzakh kita melihat, ya, berapa luasnya kuburan. Tapi kalau Allah berkehendak dan itu orang beriman, maka kuburnya diluaskan oleh Allah sejauh mata memandang. Wa yamla'u khadaran, dan dipenuhi dengan tanaman-tanaman hijau-hijauan dari surga. Nyaman, ya, abadi. Nah, dan kemudian dalam ayat itu dikatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya, setelah melihat galaksi-galaksi ini, dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia raib. Ya, ada bulan. Begitu pagi hilang, enggak ada. Berarti dia bukan Tuhan. Matahari juga terbenam, bukan Tuhan. Maka kemudian Ibrahim apa? Mengiklankan ini, berarti wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifa wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini dalam surat Al-An'am, ya, ayat 78 79. Nah, tadi dalam surah An-Nahl 120, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Qala Allah taala, di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati Ibrahim bihadhihi sifat, dengan sifat-sifat yang utama, dan dia merupakan ghayah, tujuan dalam merealisasikan tauhid dan akidah. Apa sifat yang pertama dari Ibrahim? Inna Ibrahim kana ummah. Ya. Di sini dikatakan ummah, artinya adalah beliau adalah seorang imam yang memiliki teladan, yang menjadi teladan, qudwah wa imaman, memiliki teladan, qudwah, menjadi seorang pemimpin, wa mualliman lil khair, selalu mengajarkan kepada manusia kebaikan-kebaikan. Itu makna ummah. Inna Ibrahim kana ummatan. Ya. Inna Ibrahim kana ummatan. Beliau memiliki qudwah dalam hal akidah, menjadi seorang pemimpin, imam, wa mualliman lil khair, selalu mengajak manusia dalam kebaikan. Mualliman lil khair, guru, ya, untuk keluarganya, untuk anaknya, dan untuk umatnya. Nah, dan kemudian juga dikatakan, nah, untuk menyempurnakan maqamus sabr wal yakin alladzi tanalu bihim al-imama fid din. Nah, dengan apa keimamahan dalam agama didapatkan? Dalam sabar dan yakin. Ya, tentu kita melihat bagaimana kesabaran Ibrahim luar biasa, dan bagaimana keyakinannya kepada Allah luar biasa. Maka dia dijadikan imam. Jadi ada ulama menyebutkan imamah itu akan didapatkan atau kepemimpinan dengan dua sifat, bisabri wal yakin, dengan sabar dan yakin, tunalu imamata fiddin. Ya, maka keimamahan akan didapatkan dalam agama ini dengan dua sifat, dengan dua maqam, kedudukan,
Maqamus sabri wa maqam al-yakin. Maqam sabar dan maqam atau kedudukan yakin. Ya. Dua hal saja. Ketoknya gampang ya, tapi angel gitu ya. Sabarnya kudu ya Allah wis ya. Ekstra gitu ya. Banyak husnudzon, sabar ini suami Masya Allah ya. Telaten ngurus suaminya untuk ibu-ibu, sabar, orang tahu nesu-nesu ya. Walaupun sing lanang nesu, ibu Masya Allah itu Masya Allah, luar biasa itu ya. Selesai masalah, bapak nesu, ibu menengai selesai masalah. Atau sebaliknya, ibunya nada tinggi, pak iki piye, bapak bu sepurone, selesai masalah. Masalahnya kan runyam kalau ada balasan. Piye ta Bu? Apa to Pak? Ini sudah rawan. Rawan iso piring terbang, gagangi lawang pudul. Ya. Sabar, as-sabr. Jadi apakah sabar ada batasnya? Enggak ada. Ya, sabar enggak ada batasnya. Oh, sabar. Nah, kadang kesabaran itu juga dengan pembelaan gitu, ya. Misalkan ada penjajah masuk, sabar, ojo diserang. Enggak boleh. Kesabarannya justru mempertahankan gitu. Loh iya, maka ada satu fatwa di antara yang disebutkan oleh ulama, wal adu sa'il alladhi yufsidu din wa dunya fala aujaba ba'dal iman illa min daf'ih. Apabila ada musuh yang menyerang satu negeri, musuh ingin merampas, merusak, menyerang, menghancurkan ya, yang merusak agama dan dunia, maka tidak ada kewajiban setelah syahadat kecuali membela dan menolaknya. Tidak ada kewajiban setelah iman. Yang kedua, harus menolaknya. Itu kesabaran, gitu ya. Jadi kata sabar tidak melulu diantemi menengahi, sabar. Sekali boleh membela kalau Anda dizalimi, kan gitu ya. Kalau Anda digarai dhisik, misalnya gitu. Kan gitu. Misalkan dulu saat Kanjeng Nabi di Makkah 13 tahun, jihad belum diizinkan. Pembelaan belum boleh. Kenapa? Umat Islam belum kuat. Begitu di Madinah turun syariat jihad, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Diizinkan bagi mereka yang dibunuh dan dizalimi untuk memberikan balasan. Ya. Ini juga kesabaran, gitu ya. Kesabaran dalam jihad. Ya. Sabar dalam jihad ini berarti ya sabar dalam kondisi apapun. Ya. Juga tidak dibenarkan dalam satu kondisi rumah kita ada maling, ngacak-ngacak semuanya, harta diambil, ya, anak diculik, apapun dirusak. Suaminya hanya sholat tahajud di kamar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bagaimana sholatnya? Tidak ada amal terbaik setelah itu kecuali mempertahankan hartanya. Nah, itu kan kondisional. Begitu salam, loh, endi to? Anakku mati kabeh, duitku hilang kabeh. Nah gitu. Fala aujaba ba'dal imani illa min daf'i. Tidak ada kewajiban setelah iman kecuali apa? Membela. Itu adalah kesabaran. Wal yaqin, dan keyakinan kepada Allah harus kuat. Ya, yakin dalam hal apapun, dalam doa yakin. Ya. Setelah datang musibah, insya Allah ada kemudahan. Inna ma'al usri yusran, kan diulang 2 kali oleh Allah. Inna ma'al usri yusran, yusra. Setiap ada kesulitan pasti akan datang kemudahan. Diuji oleh Allah, husnudzon sama Allah, insya Allah ada jalan keluarnya. Ya.
diuji oleh Allah, ya tidak mengurangi ibadah. Diuji oleh Allah apapun, ibadahnya semangat, ya, tanpa mengendurkan ibadahnya. Baik. Itu mana ummah. Inna Ibrahim kana ummatan, adalah beliau memiliki qudwah, beliau menjadi seorang pemimpin, sampai boleh dikatakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi itu Ibrahim alaihi salam. Ya, bagaimana keturunannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sifat qauluhu qanitan. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Ibrahim ini luar biasa. Punya sifat apa? Al-qunut, artinya pun dawamut ta'ah. Taatipun ajak. Nah, dawam. Tidak naik turun. Nabi ya, dawam. Seperti kanjeng Nabi nih. Ya. Nabi amalnya ya dimah. Nah, sifat amalnya Nabi itu selalu konsisten. Dan beliau tidak senang dengan amal yang tidak konsisten. Maka dalam satu hadis dikatakan, saat beliau kalau tidak salah berkata kepada Abdullah ibnu Abbas atau sahabat yang lainnya, beliau mengatakan, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Kamu jangan jadi seperti si fulan ya. Kana yaqumul lail wa taraka qiyamul lail. Dia bangun tahajud, terus dia tinggalkan tahajud. Ya, berarti tidak konsisten. Amalipun kanjeng Nabi sifatnya dimah, dawam, konsisten dalam amal. Walaupun tidak banyak. Nabi banyak ya. Maka ada hadis mengatakan, ahabbul amal indallahi adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dawam walaupun enggak banyak. Wa in qalla, walaupun sedikit. Tapi dawam. Ya. Yang tidak disukai oleh Allah itu ibadahnya Masya Allah Ramadan full. Bulan yang lainnya kayak tok meneh ilang wis. Ya. Ramadan jedudul mana Ramadan. Syawal sampai 11 bulan belas hilang. Ya. Itu hamba Ramadhani, bukan Robbani. Lek Robbani kan aktivitasnya Ramadan, ya bulan ini seperti Ramadan. Amalnya dimah, dawam. Gitu ya. Ibrahim awalnya dawamut ta'ah. Ya. Nurun kepada keturunannya yaitu Rasulullah SAW. Dawamut ta'ah. Wa in qalla. Ya hati-hati, jangan pernah meremehkan yang sedikit, jemaah. Jangan pernah meremehkan hal yang sedikit. Misalkan termasuk dalam hal sedekah. Ya. Yang kita mampu berikan. Ya. Jangan pernah memandang sesuatu kecil itu dengan anggapan renek manfaat, tidak. Karena kemampuan orang misalnya dalam sedekah ini macam-macam. Bolehkah israf dalam sedekah? Israf dalam sedekah. Berlebih-lebih dalam sedekah. Kalau itu fisabilillah enggak ada batas. Boleh. Misalkan kalau nggak ada ATM, isinya 200 juta misalkan. Ada bangunan masjid, ini ATM-nya, ini pin pun pendetan. Nah, misal gitu. Kalau fisabilillah boleh, fisabilillah. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, ya kan, waktu berjihad, beliau infak dengan semua hartanya dan Rasul tidak melarang. Umar ibn Khattab binis fi mali. Ya, dengan apa? Separuh hartanya. Ada dulu sahabat tidak punya uang, sedekahnya dengan kehormatan dirinya. Nah, kita mampunya misalkan sekian, jangan pernah meremehkan yang kecil. Ya. Karena tadi itu sebutkan amal itu yang dilihat adalah apa? Keistiqomahannya. Misalkan ada orang infak 1 juta 5 tahun, misalkan 5 tahun, 1 juta kayak gede. Ya, Anda misal ada orang saulan 500.000.
Mata saya pink gitu ya. Atau mungkin ada yang lebih dari kecil daripada itu. Maka Rasul mengatakan apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Apa kata Rasulullah? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian pernah meremehkan perkara-perkara yang baik walaupun kecil. Walaupun itu bentuknya adalah engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang sumringah, senyum dan bahagia. Berarti pahala kan? Mesem itu pahala. Kenapa? Menunjukkan keridhaan hatinya. Ya. Tapi kalau ada bertemu tetangga gak mesem, ya salam ora, manyun mencucu, dianggap waduh iki opo ya salah apa? Kenapa? Karena itu menunjukkan ketidakridhaan. Loh, enek mesem sing digawe-gawe ketok gitu ya. Ono mesem sing lillahi taala. Ada mesem yang karena terpaksa. Kecut mesemnya gak enak awakmu. Gitu ya. Mesemnya gak sip, gak biasa nih. Kenapa? Orang tersenyum itu kalau dari hati terlihat bahagianya, ridhonya. Yo gampangnya jenengan ya kita sudah berkeluarga misalkan ya. Padu mbak istri. Terus dianggap rampung misalnya gitu. Istri ini mesem. Saya kecut mesem. Saya belum maksimal, belum 100%. Saya 50%. Saya marah tuh. Wis gak marah. Mesemnya saya veto. Apa? Mesemnya saya veto misalnya gitu. Kelihatan ya bagaimana mesem senyum ini yang ikhlas dengan mesem senyum yang terpaksa. Nah itu kan perkara yang kecil, kata Rasul sekata walau antal akhaka biwajhin talqin atau biwajhin talikin, walaupun kamu hanya sekedar bertemu saudaramu dengan ceria, dengan bahagia, itu pahala loh ya. Kita bertemu saudara kita bahagia tersenyum, assalamualaikum, senyum, basmatu kali wajhi akhika laka sadaqah, senyummu kepada saudaramu sedekah. Ya, jadi amalnya Ibrahim alaihissalam, beliau adalah qanit. Artinya dawamut ta'ah. Wal musalli idza atala qiyamuhu aw ruku'uhu aw sujudu fa huwa qanit. Nah, misalkan orang salat di sini disifati orang itu salatnya qanit. Kalau apa? Kalau berdirinya lama, atala qiyamuh. Rukuknya lama, sujudnya lama. Dikatakan orang itu salatnya qanit. Orang itu sholatnya bagus, qanit. Berarti apa? Berdirinya lama, rukuknya lama, tenang, sujudnya lama, sholatnya tumakninah. Berarti orangnya qanit. Ini Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi amalnya dimah. Ini nabi ya. Itu kalau nabi Ustaz ya. Ya, memang benar ya. Beda dengan kita ya. Kalau nabi kan memang ya, nabi itu pemberian Allah nggak bisa dicari memang. Nggak bisa kita memperbaiki amal ingin jadi nabi. Aku tak poso terus, sholat terus. Ngapa? Pingin jadi nabi. Nabi itu tukang anyar, raiso ya. Nabi ini pemberian Allah kepada hamba yang dipilih yang terbaik. Tapi paling tidak isawanya DI ya gitu kan. Tapi perlu diingat, nabi-nabi semua dari manusia, nggak ada dari jin. Semua nabi dari manusia. Semua nabi dari manusia. Tidak ada nabi dari jin. Diutus oleh kedua golongan, manusia dan jin. Golek nabi itu jin menungso nggak ngerti, ndi orang ketok. Tapi kalau jin bisa lihat manusia. Ada kan kisahnya itu bagaimana Rasul membacakan ayat-ayat Allah kepada sekawanan jin. Ya, di saat membawa sahabat, ada satu sahabat kalau namanya Abu Dzar, ya, atau Abu Hurairah, diajak suatu tempat ke daerah pegunungan. Kalau istilah Abdullah bin Mas'ud juga itu, dibuat lingkaran, jangan kamu keluar dari tempat ini. Ya, sampai saya kembali, kata Rasulullah.
Beliau berjalan memanggil golongan-golongan jin, membacakan firman Allah. Tiba-tiba datang sekian banyak manusia, suara trompah, suara kaki, ya, suara mereka bergumam, ada yang menangis mendengar firman Allah. Begitu Rasulullah kembali, dia berkata sahabatnya, tahukah kamu siapa tadi? Allah wa Rasuluhu alam. Mereka adalah saudara-saudaramu dari kalangan jin yang aku diperintahkan oleh Allah untuk membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Dan mereka sekarang pulang menyampaikan risalah ini kepada umatnya, kepada saudara-saudaranya. Maka sifat tadi adalah qanit yang dimiliki Ibrahim alaihissalam. Misalkan Allah berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmatah wa yarju rahmat. Yang ketiga, sifat ketiga adalah annahu kana hanifan. Hanif. Ya, Al-Allamah Ibnu Qayyim mengatakan al-hanif al-muqbil 'ala Allah. Hanif itu apa? Muqbil 'ala Allah. Selalu apa? Menghadap kepada Allah. Semua urusannya diserahkan kepada Allah. Al-muqbil 'ala Allah. Al-mu'rid an kulli ma siwa. Selalu menghadap kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Menghadap kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Hanya mencari ridha Allah, berpaling dari ridha selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hanif. Ya. Maka Ibrahim disifati hanifan, Masya Allah. Beliau adalah seorang hamba yang hanif. Yang keempat, annahu ma kana minal musyrikin. Beliau bukan orang-orang yang musyrik. Kenapa? Karena ikhlasnya dalam amal, wa kamalu sidqihi, dan sempurna kebenarannya, kejujurannya dan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian dijelaskan juga dalam ayat Allah yang lain menunjukkan keadaan Ibrahim alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ini Allah menjustifikasi. Allah melegalkan, menyebutkan sesungguhnya pada diri Ibrahim laqad kana lakum uswah hasanah, sungguh ada suri tauladan yang baik dalam diri Ibrahim walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Makanya milah Ibrahim ini dijamin kebaikannya oleh Allah, ya, dan diperintahkan Rasulullah untuk mengikutinya. Anittabi' millata Ibrahim. Jadi agamanya semua nabi satu, Islam. Ya. Dari Adam alaihissalam sampai Muhammad Rasulullah SAW, agamanya tauhid. Agamanya Islam. Ya. Jadi tidak menyuruh kepada selain Allah. Jadi ini agama yang memang diwariskan dan turun-temurun. Agama yang diwariskan dan turun-temurun kebaikannya ini kepada para nabi. Maka semua nabi ini berketurunan. Mereka adalah orang-orang yang suci yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Ya. Dan penghulunya adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa kebaikan, keberkahan untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita keistiqamahan untuk senantiasa ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan, usia yang panjang pada kita semua dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.